Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini, dan biarlah melalui firman yang kami baca dan kami renungkan membuat hidup kami boleh terus diperbaharui dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara, kita akan membaca dari kitab Yehezkiel pasal 34. Demikian. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang mengembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak, tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarkanlah firman Tuhan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang menggembalakannya tidak ada. Oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu menggembalakan dirinya sendiri, tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memperhatikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi mengembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel.
Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang terluka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, di antara domba jantan dan kambing jantan. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? Mesti pulakah yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu? Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu dan meminum air yang sudah dikeruhkan kakimu? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu, sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman tentram dan dapat tidur di hutan-hutan. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya, dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Mereka tidak lagi menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa, dan binatang liar tidak akan menerkam mereka, sehingga mereka akan diam dengan aman tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan, sehingga di tanah itu tidak seorang pun akan mati kelaparan, dan mereka tidak lagi menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Dan mereka akan mengetahui bahwa aku Tuhan Allah mereka, menyertai mereka, dan mereka kaum Israel adalah umatku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, panggilan Tuhan atas umatnya adalah menjadikan mereka komunitas yang Allah ada di dalamnya dan terlibat langsung atas kehidupan setiap orang. Digambarkan dalam Yehezkiel pasal 34 disebut sebagai domba-domba Allah yang bersekutu, di mana ada para gembala yang ditempatkan untuk menjaga dan memelihara domba-dombanya. Namun ada persoalan yang serius di dalam proses penggembalaan atau domba-domba dalam bersekutu itu sendiri.
yaitu para gembala tidak melakukan tugas pengembalaan sebagaimana mestinya, melainkan mengembalakan dirinya sendiri, sehingga banyak domba-domba yang tidak terperhatikan. Bahkan banyak yang binasa karena diterkam binatang buas. Masalah kedua yang tidak kalah penting adalah ternyata di antara domba-domba itu sendiri sering terjadi konflik, termasuk dengan kambing yang ada di dalamnya. Memperhatikan masalah tersebut, Allah turun tangan sendiri, yaitu sebagai gembala agung bagi umatnya. Namun demikian, Allah tidak mau bekerja sendiri. Allah memilih Daud untuk menjadi gembala, menggantikan gembala-gembala yang tidak melaksanakan tugas-tugasnya. Dan Allah juga langsung menjadi hakim di tengah kehidupan domba-dombanya. Bahkan ia akan menjamin hidup domba-dombanya. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, Tuhan adalah gembala agung kita. Dialah yang akan memelihara dan menjaga kehidupan kita. Allah pula yang mengutus orang-orang pilihannya menjadi gembala atas domba-dombanya. Ia pula yang menjadi hakim atas domba-dombanya. Sebagai refleksi, mari kita bersyukur memiliki gembala agung yang memimpin hidup kita dan yang memelihara hidup kita. Dan jika kita diberi kesempatan untuk mengembalakan baik di tengah keluarga maupun komunitas, mari kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan tuntunan dan pimpinan Tuhan. Mari sebagai domba, sesama domba-domba Allah, kita juga saling menjaga satu dengan yang lain. Ingatlah bahwa Tuhan juga menjadi hakim di antara para domba-domba yang ada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkaulah gembala agung kami. Tuntunlah kami agar kami dapat hidup sebagai domba-domba-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Ajarkan kami untuk menjadi domba-domba yang mendengar dan mengikuti arahan kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh saling menjaga satu dengan yang lain. Berkati juga untuk setiap orang-orang yang dipercaya Tuhan menjadi gembala, baik di tengah keluarga, komunitas yang ada, kiranya mereka boleh melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.